Apa jadinya jika seorang yang kaya raya mempunyai tampang seperti pengemis? Apa tujuan yang ingin dicapainya sehingga harus menderita seperti itu? Perjalanan cinta ini menguak kisah cinta yang tulus, serta pengabdian dari seorang anak kepada ibunya. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Di pinggir jalan yang ramai, di antara hiruk-pikuk kehidupan kota, duduk seorang wanita tua bernama Lily. Dengan baju compang-camping dan wajah yang penuh kerutan, ia tampak seperti sosok yang diabaikan. Setiap hari, Lily memilih tempat di trotoar, di dekat lampu merah, di mana banyak pejalan kaki dan kendaraan berhenti. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pengemis biasa, namun bagi Lily, tempat ini adalah dunia yang menyimpan harapan dan kenangan. Banyak orang yang melintas memberikan uang kepadanya, mungkin karena iba atau sekedar ingin merasa baik hati. Ketika mereka melemparkan koin atau selembar uang, Lily akan menerima dengan senyum tipis. Namun, anehnya, ia tidak pernah mengantongi 1 sen pun. Setelah beberapa saat keramaian mulai berkurang, Lily akan bangkit dan pergi, meninggalkan tumpukan uang yang telah dikumpulkannya di trotoar. Pengemis-pengemis lain yang melihat Lily pergi langsung berdesakan untuk mengambil uang itu. Mereka saling berebut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Dia memang tidak waras, sampai-sampai uang pun ditinggalkannya, celetuk salah satu pengemis dengan nada mengejek. Lily tidak memperdulikan mereka. Ia hanya duduk dengan tatapan kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada dunia di sekelilingnya. Dalam pikirannya, berputar banyak kenangan, momen-momen yang jauh lebih berharga daripada uang yang ditinggalkan di trotoar. Lily tidak pernah benar-benar merasa menjadi pengemis, ia lebih melihat dirinya sebagai pengamat kehidupan yang berjalan di depan matanya. Suatu hari yang cerah, Lily berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Kakinya yang ringkih membawanya melewati keramaian, dan suara bising kendaraan serta percakapan orang-orang mengisi telinganya. Namun, hatinya seolah kosong, terjebak dalam pikirannya sendiri. Saat melintasi sebuah restoran ternama, aroma makanan yang menggugah selera menarik perhatian Lily. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap ke dalam dengan rasa ingin tahu. Pemandangan di dalam restoran sangat kontras dengan kehidupannya yang sederhana. Orang-orang berbusana rapi, tertawa dan berbincang dalam suasana yang ceria. Semua itu terasa seperti dunia lain yang tidak pernah bisa ia masuki. Dengan keberanian yang muncul entah dari mana, Lily memutuskan untuk melangkah masuk. Namun, saat kakinya melintasi ambang pintu, semua mata tertuju padanya. Karyawan restoran, yang terbiasa melayani pelanggan dengan penampilan sempurna, langsung terkejut melihat Lily. Beberapa dari mereka berbisik, menganggap kehadirannya sebagai gangguan. Salah satu karyawan mendekatinya dengan nada kasar, "Maaf, Nyonya, tetapi Anda tidak bisa berada di sini. Silakan pergi." Suara itu penuh penolakan, seakan Lily adalah noda dalam kebersihan restoran tersebut. Lily tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri diam, menatap karyawan itu dengan tatapan kosong. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergejolak. Ia merasakan ketidakadilan, bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap banyak orang yang seperti dirinya, yang mungkin berjuang setiap hari, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk diterima. Keributan pun muncul di antara para karyawan yang semakin kesal karena kehadiran Lily dianggap mengganggu. "Ayo, panggil security. Kita tidak bisa membiarkan dia di sini," ujar salah satu karyawan dengan nada tinggi. Lily merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah bermaksud mengganggu siapapun, namun karyawan itu hanya memutar mata.
tidak memberikan Lily kesempatan untuk menjelaskan. Ia memanggil satpam yang mulai mendekat, dan Lily merasakan ketegangan meningkat. Semua yang terjadi terasa tidak adil baginya, tetapi ia tidak ingin mengalah begitu saja. Ia mengingat kembali momen-momen ketika ia merasa berharga, ketika orang-orang menghargai kehadirannya meski dalam keadaan sederhana. Ketika satpam mendekat dan mulai menyeret Lily keluar, suasana di restoran semakin tegang. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam momen tersebut. Namun, di tengah keributan itu, tiba-tiba pintu restoran terbuka lebar, dan seorang pria berpakaian rapi memasuki ruangan. Pria itu adalah Pak Trisna, pemilik restoran yang dikenal luas di kota. Begitu melihat Pak Trisna, semua orang merunduk, menghormati kehadirannya. Ia adalah sosok yang berwibawa, dihormati oleh banyak orang, dan kehadirannya membawa perubahan dalam suasana restoran. Saat pandangannya jatuh kepada Lily, ekspresinya berubah seketika. Wajahnya yang biasanya tegas kini menunjukkan keheranan yang mendalam. "Tunggu!" serunya dengan nada tegas, menghentikan satpam yang sedang menyeret Lily. Langkahnya cepat, dan dengan penuh perhatian, dia maju ke arah Lily. Saat tatapannya beradu dengan mata Lily, terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam sekejap, tatapan tajam itu berubah menjadi kerinduan yang mendalam. Air mata mulai mengalir di wajah Pak Trisna. Dia tidak ragu lagi, dan dengan cepat memeluk Lily erat-erat. Sambil memanggilnya, "Ibu." Suara itu penuh emosi, mencerminkan cinta dan kerinduan yang terpendam selama berbulan-bulan. Semua orang di restoran terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria yang dikenal tegas dan berkuasa, kini terlihat sangat rentan, menangis di hadapan seorang wanita tua yang dianggap pengemis. Kerumunan yang awalnya menilai Lily dengan skeptis kini terpaku, menyaksikan momen penuh kasih sayang yang tak terduga. Lily membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Sayang yang tak terduga, Lily membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Anakku, aku merindukanmu," katanya, suaranya bergetar. Kenangan masa lalu, saat-saat bahagia yang pernah mereka lalui bersama, kembali membanjiri pikirannya. Ternyata, perjalanan panjangnya yang penuh kesepian dan kebingungan membawa mereka ke momen ini. Pak Trisna mengangkat wajah Lily, menatapnya dalam-dalam. "Aku mencarimu di mana-mana, Ibu. Aku tidak tahu kemana kau pergi," ucapnya. Suara penuh kesedihan dan rasa syukur. Para pengunjung dan karyawan di restoran mulai merasakan getaran emosi yang menyelimuti ruangan. Dari keheranan dan penilaian, mereka beralih menjadi rasa simpati dan empati. Perlahan, mereka mulai memahami bahwa di balik penampilan Lily yang compang-camping, terdapat kisah yang lebih dalam, sebuah kisah tentang kehilangan dan kerinduan yang tulus. Satu persatu, mereka mendekat, berusaha mendengar cerita yang terungkap di depan mata. "Kami tidak tahu," bisik seorang pelanggan kepada temannya. Siapa sangka dia adalah ibu pemilik restoran ini. Di tengah pelukan itu, Lily pun mengenali suara dan aroma yang familiar. "Trisna, anakku," bisiknya, suaranya lemah tetapi penuh harapan. Terlihat jelas betapa bahagianya Lily saat mengetahui bahwa sosok di depannya adalah anaknya yang sudah lama hilang. Dalam sekejap, kenangan-kenangan indah tentang masa lalu berkelebat di pikirannya, menghangatkan hati yang selama ini terasa dingin dan sepi. Trisna, yang merasakan kelegaan luar biasa, mengingat bagaimana Lily selalu menjaga dan melindunginya sejak kecil. Dia tak pernah membayangkan bahwa ibunya, sosok yang selama ini dicari dengan sepenuh hati, berada di tempat yang begitu jauh dari kehidupannya. Dalam pelukan itu, dia bertekad untuk tidak pernah lagi membiarkan Lily merasakan kesepian atau kehilangan. "Mama, aku mencarimu di mana-mana. Setiap hari aku berdoa agar bisa menemukanmu," kata Trisna dengan suara bergetar.
Sekarang aku akan menjagamu, tidak peduli apapun yang terjadi." Dengan tegas, ia memegang tangan Lily, merasa seolah mengikatkan kembali ikatan yang sempat terputus. Lily hanya tersenyum, merasakan kehangatan dan rasa aman dalam pelukan anaknya. Dalam hati, dia merasa seolah segala rasa sakit dan ketidakpastian yang dialaminya selama ini seakan terhapus. Dia teringat bagaimana, saat itu, dia sedang berjalan-jalan di taman, diiringi pengawalnya. Ketika pengawalnya pergi ke kamar mandi, rasa ingin tahunya muncul. Ketika melihat seekor anjing kecil, ia mengikuti hewan itu, tak menyadari bahwa langkahnya membawa dia jauh dari tempat yang dikenal, hingga akhirnya tersesat dan kehilangan ingatan. Banyak yang terjadi, Nak. Aku tidak ingat dengan jelas apa yang telah terjadi, Lily berkata pelan, sambil menatap wajah Trisna yang penuh perhatian. Aku hanya tahu, aku merasa sendirian di dunia ini. Trisna merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung ibunya. Ia menyadari betapa besar kasih sayang yang pernah dibagikan Lily kepadanya, dan sekarang saatnya untuk membalas semua itu. Kita akan melewati ini bersama, Bu. Aku akan memastikan kamu aman, janji Trisna, matanya berbinar penuh keyakinan. Setelah momen haru itu, mereka keluar dari restoran, dan Trisna mengajak Lily untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan, ia bercerita tentang segala hal yang terjadi selama mereka terpisah. Lily mendengarkan dengan seksama, merasakan kembali hubungan yang telah lama terputus ketika mereka tiba di rumah. Trisna memastikan semua kebutuhan ibunya terpenuhi. Ini adalah rumah kita, Bu. Tempat di mana kamu selalu aman, katanya sambil menyiapkan kamar khusus untuk Lily, lengkap dengan semua yang dibutuhkannya. Lily merasa terharu melihat semua perhatian yang diberikan anaknya. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang mendalam. Aku akan berusaha untuk kembali ingat, Nak. Semua kenangan kita, semua yang indah. Lily berbisik, berusaha mengingat saat-saat bahagia yang pernah mereka lalui. Trisna tersenyum, tidak perlu terburu-buru, Bu. Yang terpenting adalah kita bersama lagi. Kita akan menciptakan kenangan baru, dan aku akan selalu ada di sini untukmu. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara mereka semakin kuat. Lily mulai terbuka dengan Trisna tentang berbagai hal, meskipun ingatannya masih kabur. Trisna selalu sabar mendengarkan, membantunya mengingat dengan menceritakan kenangan-kenangan kecil yang bisa memicu ingatan ibunya. Lily juga merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan setiap momen yang dihabiskan bersama Trisna, rasa percaya diri dan kebahagiaannya kembali muncul. Ia tidak lagi merasa seperti wanita tua yang hilang di dunia ini, tetapi seorang ibu yang dicintai dan dihargai. Bersama kita bisa melalui segalanya, Bu, ucap Trisna pada suatu malam saat mereka duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Keluarga adalah segalanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Lily menatap bintang-bintang. Bintang-bintang di langit, mengingat kembali saat-saat indah yang pernah ada. Dengan senyuman di wajahnya, dia menjawab, "Ya, anakku. Kita adalah keluarga, dan kita akan selalu bersama." Dalam momen itu, Lily merasakan harapan dan cinta mengalir kembali dalam hidupnya, membawanya menuju masa depan yang lebih cerah bersama anaknya. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.